Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Ambali dari kelas 5B. Pada kali ini saya akan membahas tentang kontraindikasi massage dan apa saja macam-macam manipulasi dalam massage tersebut. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu kontraindikasi massage. Apa itu kontraindikasi massage? Kontraindikasi massage adalah situasi seseorang tidak boleh dimasas karena keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu tersebut bisa menyangkut pada kesehatan, keadaan si pasien. Nah, keadaan tertentu tersebut adalah ini. Yang pertama itu atas nasihat dokter agar tidak melakukan massage karena demi keselamatan pasien. Yang kedua itu dalam keadaan terkena infeksi penyakit menular, itu tidak boleh dimasas. Yang ketiga itu suhu tubuh meningkat tinggi karena infeksi. Yang keempat dalam keadaan sakit berat. Yang kelima itu menderita penyakit yang berkenaan dengan pembuluh darah. Nah, itu tidak boleh dimasas karena masas ini menyangkut pada pembuluh darah ya. Yang keenam itu penyakit syaraf yang berat, itu tidak boleh. Yang ketujuh itu menderita penyakit hemofilia, yaitu kecenderungan terjadinya pendarahan walau tanpa sebab yang tidak jelas. Selanjutnya itu menderita penyakit tertentu yang bila dimasas dapat menyebabkan meluasnya infeksi seperti bisul, borok, dan lain sebagainya. Yang ke-9 itu pembekakan akibat cedera yang masih belum menunjukkan adanya pendarahan di dalam. Kapiler kalimantan yang pecah yang telah tertutup dapat pecah kembali bila dimasas. Nah, ini terjadi pada luka yang baru sembuh dan belum sembuh. Itu tidak boleh masas karena bisa membuka kembali pendarahan tersebut. Yang ke-10 itu patah tulang yang belum sembuh. Nah, kenapa tidak boleh? Karena masas dapat mengganggu letak sambungan tulang tersebut. Yang ke-11 itu menderita penyakit tumor atau kanker. Yang ke-12 itu sedang datang bulan atau hamil muda. Juga pada peradangan usus buntu, gastroenteritis, kolisis, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu menderita tekanan darah tinggi, peradangan otak, penyakit jantung, dan paru-paru. Baik, kita masuk kedua, yaitu manipulasi massage. Nah, apa itu manipulasi massage? Manipulasi massage adalah pegangan atau cara gosokan pijitan. Nah, apa saja manipulasi tersebut? Yang pertama itu ada stroking atau urutan atau tulisan. Nah, stroking ini menjadi dua, berdasarkan tekanan dan berdasarkan bentuk pegangan. Nah, berdasarkan tekanan itu ada namanya superficial stroking. Nah, apa itu superficial stroking? Merupakan elusan lembut pada permukaan kulit sehingga mempunyai pengaruh menenangkan. Nah, arah geraknya tidak tertentu. Biasanya dilakukan dengan telapak jari atau telapak tangan. Biasanya gerakan ini superficial stroking ini biasanya untuk mengawali dan mengakhiri massage. Yang kedua itu deep stroking. Deep stroking merupakan gerakan mengerut atau mengelus ke arah pusat secara kontinu dengan tekanan yang lebih dalam. Stroking merupakan manipulasi yang merangsang secara mekanis ujung-ujung saraf di kulit
untuk membantu melancarkan peredaran darah dan limpa. Stroking dalam menghaluskan dan merampingkan otot untuk memberikan tekanan yang lebih dalam. Nah, dalam ini masseur harus memindahkan dengan tangan yang bekerja. Selanjutnya itu berdasarkan bentuk pegangan. Nah, berdasarkan bentuk pegangan itu ada palmar, digital, dan knuckle. Nah, yang pertama itu palmar. Palmar atau dengan telapak tangan. Nah, ini jari-jari harus rapat. Cara melakukannya, jari-jari harus rapat, kecuali ibu jari. Seluruh permukaan telapak tangan harus kontra dengan permukaan kulit pada otot. Karena bentuknya mudah dipegang, seperti pada paha dan betis. Pegangan harus melingkari otot agar lebih baik memanipulasinya. Selanjutnya itu ada digital atau disebut dengan ujung atau telapak jari tangan. Nah, manipulasi ini dikerjakan dengan satu atau dua tangan atau seluruh jari, satu atau seluruh jari tangan. Keuntungan dari bentuk manipulasi ini adalah bisa menggapai tempat yang sempit, yang sulit digapai. Dan pada digital ini lebih merasakan kelainan-kelainan yang ada seperti penebalan dan pergerakan jaringan. Selanjutnya itu ada knuckle. Knuckle atau hempasan kepalan digunakan untuk otot-otot yang tebal dan keras, seperti misalnya triadus iliotibialis. Karena pengaruh manipulasi palmar dan digital dirasakan kurang. Jadi karena penyakit itu kurang pada manipulasi palmar dan digital, jadi menggunakan knuckle sehingga dapat memanipulasinya. Selanjutnya itu ada compression, perasaan kneading dan perasaan. Nah, compression ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu kneading atau mengadoni, memijat. Nah, kneading ini adalah dilakukan dengan palmar, yaitu dengan cara memegang otot sebanyak-banyaknya, kemudian memeras dan menekan tanpa menggeser. Jari-jari harus lurus, jangan bengkok. Pijatan berpindah-pindah dari ujung ke sentral. Selanjutnya itu ada wringing atau memeras. Nah, wringing ini cara melakukannya, tangan bergerak bertentangan, yang satu mendorong, yang satu menarik. Jadi dia wringing ini dia berlainan, yang satu mendorong, yang satu menarik. Selanjutnya itu ada rolling atau menggeser. Sikap memegang otot seperti ini pada petricite yang dilakukan oleh tangan terjatuh, sedangkan yang lain memegang dengan mengangkat otot di bagian yang lebih dekat ke pusat. Caranya adalah rapatkan telunjuk ke ibu jari, kemudian tangan lain bergeser ke arah pusat sambil mengangkat otot. Nah, yang terakhir itu walken atau menekan. Pegangan ini dikerjakan dengan dua tangan. Misalnya tangan kiri pada bagian
maksimal. Memegang otot dengan ibu jari dan jari-jari lain terpisah. Tangan kanan memegang otot tadi pada bagian digital dengan posisi ibu jari tangan kiri lebih dahulu melakukan pijatan dan tangan kanan melakukan pijatan dengan ibu jari. Tangan kiri kendur dan menggeser ke atas dan kemudian melakukan pijatan lagi. Nah, yang kedua itu friction atau gosokan. Nah, dalam friction itu ada 3, spiral, circulary, dan rotary. Sedangkan friction itu adalah menggosok atau memegang dilakukan baik dengan jari maupun dengan telapak tangan. Nah, ini yang dimaksudnya adalah menggosok dan menggeser. Nah, yang ini dapat dilakukan dengan jari maupun dengan telapak tangan. Yang pertama itu kita bahas spiral. Spiral adalah gerakan menggosok dengan jari atau telapak tangan mengikuti garis melingkar-lingkar berbentuk spiral. Yang kedua itu circulary. Circulary adalah menggosok dengan ibu jari atau telapak tangan, membuat lingkaran-lingkaran tertutup sehingga seluruh permukaan tergeser. Yang terakhir itu rotary, adalah gerakan menggosok membuat lingkaran yang dapat dilakukan dengan satu tangan ataupun dua tangan. Nah, yang keempat itu adanya tepotemen, yaitu pukulan. Nah, yang pertama itu hacking, mencencang. Yang kedua itu beating dengan kepalan. Yang ketiga itu clapping dengan telapak jari. Yang keempat cupping dengan telapak tangan yang dicengkukan. Yang kelima itu seperti tipping, seperti mengetik. Yang keenam itu cipratan, yaitu spatting. Yang terakhir itu caking, trik tarikan lepas. Nah, baiklah, itulah dia tentang kontraindikasi massage dan manipulasi massage. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.